Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Nah, ini hanya sekedar pengetahuan tambahan ya. Karikatur itu mengandung kesan menyindir tokoh tersebut dan fisik tokoh tersebut dilebih-lebihkan. Komik ini adalah gambar yang memiliki alur cerita. Kartun, adanya unsur jenaka. Pamflet ini adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilitan. Sedangkan cover ini adalah kulit atau sampul pada majalah atau buku, biasanya terletak di luar buku. Nah, untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. 3. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna. A. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. B. Cat air.
Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, ini hanya sekedar alternatif jawaban ya. Edo mempunyai 4 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Gambar ilustrasinya seperti ini ya, contohnya. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama. Ini misalkan seekor induk kelinci sedang menyusui ketiga anaknya. Kemudian gambar yang berikutnya, anak kelinci mulai tumbuh dewasa dan bisa mencari makanan sendiri. Makanan kesukaannya adalah wortel. Gambar yang ketiga, kelinci dewasa sudah bisa melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Itu tadi hanya sekedar alternatif jawaban ya. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nama organ gerak adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nama hewan yang pertama adalah ikan. Nama organ geraknya sirip dan ekor. Fungsinya, sirip dan ekor membantu ikan berenang. Sirip membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar hingga mempertahankan posisi diam. Kemudian nama hewan yang kedua adalah katak. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya, katak memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang untuk bergerak. Kaki belakang katak untuk melompat sehingga strukturnya lebih kukuh, sementara kaki depan berfungsi menahan tubuh saat mendarat. 3. Burung. Nama organ geraknya sayap dan kaki. Fungsinya, burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang. Sayap membuat burung bisa terbang dan kaki untuk menapak saat burung mendarat di tanah. Burung juga menggunakan kakinya saat berjalan di tanah. 4. Nama hewannya adalah ular. Nama organ geraknya rangka tubuh. Fungsinya, ular bergerak karena rangka tubuh yang meliuk ke kiri dan ke kanan. 5. Kadal. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya kadal memiliki kaki untuk berjalan. 6. Kambing. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya kaki membantu kambing untuk berjalan dan berlari. Nah, kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut. Kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. A. Kertas karton atau kardus tebal. B. Gunting. C. Pensil. D. Penghapus. E. Penggaris.
2. Gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola per bagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antara bagiannya, agar pada saat menggabungkannya nanti, dapat menempel dengan baik, dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. 3. Guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. 4. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Coba perhatikan contoh berikut. Ini adalah gambar pola kuda ya. Sekarang kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda, contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, mari membaca bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Paragraf 1, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembang, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Paragraf 2, ide pokoknya adalah bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, sekarang coba buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf 3, aku rajin memberinya makan. Dan paragraf yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nah, ini hanya contoh ya. Meong, kucingku yang lucu. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor anak kucing yang kuberi nama Meong. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku. Apalagi hewan peliharaan tersebut sudah memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat.
Hal itulah yang membuat aku mau memiliki hewan peliharaan. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Meong merupakan anak kucing yang ramah dan setia. Hampir setiap hari aku bermain dengannya. Dia selalu ingin diajak bermain, berlarian ke sana kemari atau mengejar serangga dan capung di halaman rumah. Aku dan Meong juga sering bermain sambil bercanda dan berkejar-kejaran. Dia mengejarku sambil mengeong-ngeong dan mengibaskan ekornya. Aku rajin memberinya makan. Aku memberi makan Meong secara teratur, 3 kali sehari. Dia menyukai hampir semua makanan yang aku berikan padanya, semisal ikan asin, ikan dan daging baik mentah ataupun matang, atau bahkan tulang ayam dan ikan. Dia hanya minum air putih karena aku tak pernah memberinya susu. Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Aku memandikannya 3 kali seminggu. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kandangnya aku bersihkan hampir setiap hari. Semua aku lakukan agar Meong tumbuh dengan sehat dan dapat menemaniku saat ada di rumah. 2. Perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, misalkan saja sistem gerak burung. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di dalam air. Hewan udara contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pada umumnya, bentuk tubuh burung-burung memiliki bentuk tubuh yang unik. Burung-burung dapat terbang karena bentuk tubuhnya memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Karakteristik rangka, bentuk sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terpaan angin yang kencang pada waktu sedang terbang di udara. Konstruksinya tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.